Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Rudi Handopridanto, mahasiswa PGSD FKIP Hamka semester 4. Iya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu, mengetahui Ibu merupakan wakil kepala sekolah dari SDN Kelapa II Wetan 03 Pagi. Tujuan dari wawancara ini adalah pemenuhan nilai PLP 1 yang diadakan oleh FKIP Hamka. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana kultur atau karakter umum peserta didik di SDN Kelapa II Wetan 03 Pagi? Iya. Nah, kultur dari peserta didik di sekolah ini beragam karena 80% berasal dari pendatang di luar Jakarta, namun masih berada di lingkup Pulau Jawa. Sekitar 20% pendatangnya dari Pulau Jawa yang berkarakter sebagaimana masyarakat Indonesia selalu menjunjung budaya timur yang menjaga sopan santun dan tutur kata yang baik, ya, menghormati orang tua, guru. Walaupun begitu, namun sebagai masyarakat modern mereka juga berani berpendapat secara terbuka. Secara umum mereka mudah diajak bekerja sama dan diberi pengertian. Dari segi ekonomi berada pada level menengah ke bawah. Dilihat dari rata-rata penerima KJP yang tinggi di sekolah ini, hampir 55% per kelas. Per kelas ya 55%. Sedang kita ada 16 romba. Gitu. Lalu apa saja dan bagaimana terkait struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini? Ya, dari manajemen tertinggi sampai terendah, struktur organisasi dan tata kerja sekolah ini, yang pertama kepala sekolah mengatur manajemen sekolah meliputi pembagian tugas guru, pengadaan sarpras, penilaian kinerja, disiplin pegawai dan lain-lain. Yang selanjutnya waka di sini ada 2 karena rombanya banyak, ada 16 rombel. Itu ada waka kurikulum saya sendiri yang menyusun kurikulum dan menjadi pedoman berjalannya kegiatan sekolah. Untuk waka kesiswaan, Ibu Ani yaitu menyusun dan menjalankan program terkait kesiswaan. Selanjutnya dibantu oleh bendahara menyusun RKAS sekolah. Di bawahnya ada guru, yaitu guru kelas, guru mapel yang melaksanakan pembelajaran di sekolah, dan tendik tenaga kependidikan terdiri dari TU atau operator menyusun administrasi sekolah, penjaga sekolah menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Baik, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan peraturan dan tata tertib di sekolah ini? Cara mengimplementasikan peraturan dan tata tertib di sekolah ini, satu, dengan memberikan peraturan tertulis secara umum untuk semua warga sekolah dan secara khusus yang ada dalam kesepakatan di setiap kelas masing-masing. Jadi ada peraturan umum, nanti per kelas membuat peraturan khusus setiap kelasnya sesuai dengan kesepakatan yang akan dilakukan. 2, menerapkan pembiasaan sehari-hari terkait dengan peraturan-peraturan tersebut. Contohnya umpamanya operasi semut setiap hari Jumat, terus piket harian siswa, ya, dan lain-lainnya. Pemeriksaan kuku itu biasanya diadakan setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat setelah ada pembiasaan. Rambut, seragam, ya, dari kaos kaki, sepatu. Selanjutnya menerapkan sanksi terhadap pendidik bagi yang melanggar ketertiban sesuai dengan tingkat dan usianya. Terakhir, melakukan evaluasi tata tertib setiap bulan dalam rapat kedinasan sekolah. Selanjutnya, seberapa besar peserta didik patuh pada peraturan dan tata tertib? Kalau ditanya seberapa besar peserta didik patuh pada peraturan dan tata tertib sekolah, tingkat kedisiplinan peserta didik di SDN Kelapa II Wetan 03 cukup tinggi karena adanya pengawasan dari guru-guru yang konsisten. Contohnya, datang 10 menit sebelum KBM dimulai, terus memakai seragam sesuai aturan. Contohnya hari Senin pakai seragam upacara putih-putih, Selasa pakai merah putih, Rabu pakai pramuka,
Kamis pakai batik, Jumat pakai muslim, dan olahraga sesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Baik. Ya, masih ada lagi sebentar. Terus membuang sampah. Ya, kita sudah siapkan sampah pilah sesuai pada tempatnya. Pelaksanaan piket harian yang teratur, menjaga kebersihan diri, baik dari penampilan rambut, kuku, dan pakaian yang rapi. Alhamdulillah tingkat bullying sangat rendah di sekolah kita, kerukunannya juga tinggi sebagai implementasi dari kesepakatan kelas masing-masing. Ada melaksanakan sholat wajib berjamaah di musola dan sholat duha. Ya. Ya. Setelah itu, bagaimana kegiatan seremonial formal di sekolah ini? Seperti bagaimana proses pelaksanaan upacara dan mengadakan rapat guru? Pelaksanaannya ini sangat tertib, hikmat, terlihat dari kelancaran jalannya upacara yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Karena petugas upacaranya sudah dilatih secara khusus oleh guru pembina Paskib setiap Sabtu dan Minggu. Iya. Lalu apa saja dan bagaimana kegiatan rutin ekstrakurikuler di sekolah ini? Kegiatan ekskul dilaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing. Ekskul terbagi dua, ada wajib dan ada pilihan. Kalau yang wajib itu pramuka, dilakukan pada hari Rabu dari mulai pukul 9 sampai 12. Ini wajib diikuti oleh semua siswa dari kelas 1 sampai 6. Sedangkan ekskul pilihan ada seni tari, ada marawis, ada padus, ada paskib, ada olahraga. Di mana seni tari itu dilaksanakannya setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 diikuti oleh seluruh siswa yang berminat dari kelas 1 sampai 6, namanya pilihan ya, jadi yang berminat walaupun dari kelas 1 sampai 6. Begitu juga dengan marawis yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat sesuai dengan jadwal kelas yang diikuti oleh yang berminat. Sedangkan paduan suara ini biasanya kelas tinggi yang diikuti oleh kelas 5 dan 6 dibimbing oleh guru padus atau oleh guru bidang seni suara yang berkompetensi. Sedangkan paskibra itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu diikuti oleh siswa terpilih. Jadi guru yang memilih dari kelas tinggi pula yaitu 4 dan 5 dibimbing oleh guru di bidangnya. Sedangkan olahraga yang terdiri dari bola voli, basket, tenis meja, futsal itu dilaksanakannya setiap hari Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu yang dibimbing oleh guru olahraga yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana praktik atau pembiasaan hal positif yang diajarkan agar tertanam dalam karakter siswa? Untuk praktek pembiasaan hal positif dalam menanamkan karakter pada siswa, ada 7 tahapan sederhana yang dilaksanakan secara konsisten. Yang pertama, guru harus menjadi contoh bagi siswa dengan menjaga perilaku, sikap, perkataan di depan siswa. Apabila ada yang tidak sesuai, guru menegur dan mengingatkan siswa setiap perilaku perkataan siswa yang tidak baik. Yang kedua, guru menjadi apresiator bagi siswa yang melaksanakan peraturan dengan baik. Contohnya, dia datang tidak terlambat, mengerjakan tugas selalu awal, ya. Itu diberi apresiasi berupa hadiah, bisa berupa tepukan atau berupa pujian itu. Yang selanjutnya, guru mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran kita sisipkan nilai-nilai moral yang ada. Untuk yang keempat, guru bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan yang dilakukan. Contohnya namanya guru juga manusia ya, tidak luput. Andai kata ada kesalahan ya harus jujur. Oh iya ibu salah, boleh dalam mengoreksi. Anakku ini kok punya saya salah ya bu, gitu. Oh, betul tapi disalahkan. Kita harus berani mau kejujuran. Oh maaf bu guru salah, umpamanya contohnya ya seperti itu. Jadi harus bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan dilakukan. Yang kelima, guru mengajarkan sopan santun di setiap kesempatan. Jadi tidak hanya selalu dalam KBM, dalam setiap waktu, umpamanya dalam istirahat. Kadang anak kan juga berbicaranya suka ada lu, ada gua, ada segala macam ya. Nah, itu perlu kita betulkan, kita luruskan.
Selain itu, guru juga memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjadi pemimpin dalam setiap kesempatan. Contohnya, tidak harus hanya ketua kelas saja yang menjadi pemimpin, boleh bergantian. Yang memimpin doa juga boleh bergantian. Jadi setiap siswa mempunyai kesempatan menjadi pemimpin. Ya. Yang terakhir, guru boleh juga berbagi pengalaman inspiratif dirinya untuk siswa, supaya siswanya itu termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di masa depannya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga di SDN 03 ini nantinya lebih baik lagi. Amin. Dan jalannya di SDN ini lebih terarah lagi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan